Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 24 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kapten keselamatan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab bersama Yesus kami dapat menang dalam pertempuran di dunia ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Optolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 24 Maret tahun 2025 berjudul Kasih kepada Allah membawa kita menuju keamanan di dalam Dia. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 27 ayat 3, firman Tuhan, "Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya." Anda harus rela agar semua orang tahu bahwa Anda bukan milik Anda sendiri, melainkan miliknya yang telah membeli Anda dengan harga yang tak terhingga. Dan bahwa Anda tidak hanya terikat tetapi juga bertekad untuk memuliakan Dia dalam tubuh dan jiwa Anda, yang adalah milik Allah. Semoga kasih yang begitu besar mendorong Anda untuk mengakui Kristus, bukan hanya dengan mulut tetapi dengan kehidupan, untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Kita sedang melewati tanah musuh. Musuh ada di setiap sisi untuk menghalangi kemajuan kita. Mereka membenci Allah dan semua yang mengikutinya dan menyandang namanya. Namun, mereka yang menjadi musuh kita adalah musuh Tuhan. Dan meskipun mereka kuat dan licik, namun kapten keselamatan kita yang memimpin kita dapat mengalahkan mereka. Seperti matahari yang menyingkirkan awan dari jalurnya, demikian pula matahari kebenaran akan menyingkirkan rintangan bagi kemajuan kita. Kita dapat menghibur jiwa kita dengan melihat hal-hal yang tak terlihat yang akan menghibur dan menyemangati kita dalam perjalanan kita. Kita mungkin berkata, "Kehadiran-Mu adalah keamanan kami, harta kami, kemuliaan kami, sukacita kami." Apakah kita berdoa agar Kristus pergi kemanapun kita pergi dan tinggal dimanapun kita tinggal? Jika kita dapat hidup tanpa Kristus di dunia ini, Dia akan hidup tanpa kita di dunia yang lebih baik. Namun, jika kita berpegang teguh kepadanya dengan iman yang hidup, berkata bersama Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi." Jika kita memohon, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku." Janji itu bagi kita adalah, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Kita tidak boleh hidup dengan mengabaikan keselamatan besar yang ditawarkan kepada kita dengan syarat-syarat yang begitu murah hati. Pengetahuan tentang tuntutan Allah sebagai Bapa kita akan menjauhkan kita dari menyinggungnya. Ini akan membuat kita ingin menyenangkannya. Sebagai anak-anaknya, kita harus berjalan dalam terang, berjalan layak bagi Allah yang telah memanggil kita kepada kemuliaan dan kerajaan-Nya yang kekal. Kita telah membaca sebuah kisah tentang seorang pangeran yang mulia yang selalu membawa foto ayahnya di dekat hatinya
Dan pada kesempatan penting, ketika ada bahaya melupakannya, ia akan mengeluarkan foto itu dan melihatnya, lalu berkata, "Jangan biarkan aku melakukan sesuatu yang tidak pantas bagi seorang ayah yang begitu baik." Allah memiliki tuntutan kepada kita sebagai orang Kristen yang tidak boleh pernah kita lupakan sedetik pun. Umat Allah disebut mahkota, satu mahkota. Setan ingin sekali merampas harta Tuhan, tetapi Allah telah mengamankannya sehingga setan tidak dapat memperolehnya. Kita aman, sepenuhnya aman, dari tipu daya musuh selama kita memiliki kepercayaan yang teguh kepada Allah. Dikutip dari Letter 8 tahun 1873. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Ada satu pernyataan yang menguatkan dalam renungan pagi hari ini. Dikatakan dalam Christ Triumphant, halaman 90 paragraf 3. Kita sedang melewati tanah musuh. Musuh ada di setiap sisi untuk menghalangi kemajuan kita. Mereka membenci Allah dan semua yang mengikutinya dan menyandang namanya. Namun, mereka yang menjadi musuh kita adalah musuh Tuhan. Dan meskipun mereka kuat dan licik, namun kapten keselamatan kita yang memimpin kita dapat mengalahkan mereka. Siapakah kapten keselamatan kita? Testimonies for the Church, volume 2, halaman 122, paragraf 1 berkata, Dia yang berada di tengah-tengah kita, bahkan kapten keselamatan kita, yang telah berbicara untuk memberikan semangat kepada kita, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dia akan memimpin kita menuju kemenangan pasti. Kapten keselamatan kita adalah Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus yang pernah berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 30 April tahun 1901, artikel A, paragraf 19. Kita tidak dibiarkan sendiri untuk terlibat dalam konflik ini. Yesus adalah kapten keselamatan kita. Dia membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan dan turun sendiri ke medan perang, agar dia dapat mengajar kita bagaimana berperang dalam peperangan Tuhan. Yesuslah kapten keselamatan kita, sebab hanya Yesus satu-satunya makhluk ilahi yang turun ke dunia ini membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan agar dapat berperang melawan musuh manusia dan mengalahkannya. Lalu, ajar kita bagaimana berperang sebagai manusia dan menang. Karenanya, kita tidak dapat hidup tanpa Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 90 paragraf 4 yang berbunyi, kita mungkin berkata, kehadiranmu adalah keamanan kami, harta kami, kemuliaan kami, sukacita kami. Apakah kita berdoa agar Kristus pergi kemanapun kita pergi dan tinggal dimanapun kita tinggal? Jika kita dapat hidup tanpa Kristus di dunia ini, Dia akan hidup tanpa kita di dunia yang lebih baik. Namun, jika kita berpegang teguh kepadanya dengan iman yang hidup, berkata bersama Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Jika kita memohon, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Janji itu bagi kita adalah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Kristuslah keamanan kita. Kita tidak perlu takut. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita hidup bersama Yesus atau tidak? Sebab bila kita hendak hidup bersama Yesus nanti, maka kita harus hidup bersama Yesus sekarang. Kita tidak dapat hidup bersama Yesus nanti jika kita tidak hidup bersama Yesus sekarang. Sebab Yesuslah jaminan keselamatan dan keamanan kita.
Sebagaimana Yakub, kita harus berpaut pada Yesus dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi." Lalu, apa hubungannya dengan kasih kepada Allah membawa kita menuju kemenangan di dalam Dia? Sebab Allah mengaruniakan keamanan dan keselamatan hanya melalui satu jalan, yaitu Anak-Nya. Ayat inti renungan hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 3. Mari kita baca ayat 1 yang berkata, "Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?" Tuhan dalam huruf besar adalah Yehova, yaitu Allah Bapa. Bagaimana Bapa mewujudkan terang dan keselamatan bagi kita? Simeon membantu menjawab dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 32. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Inilah perkataan Simeon saat melihat bayi Yesus, menyambut bayi Yesus dan menatang bayi Yesus, lalu memuji Allah. Karenanya, terang dan keselamatan yang dari Bapa dikaruniakan kepada kita melalui Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Roh Nubuat ingatkan kita dalam Membina Keluarga Sehat halaman 56 paragraf 4. Keadaan bisa memisahkan sahabat. Gelombang samudra luas yang bergelora bisa menerpa di antara kita dan mereka. Namun, tidak ada keadaan, tidak ada jarak yang dapat memisahkan kita dari Yesus. Di mana saja kita berada, Ia berada di samping kanan kita untuk menopang, memelihara, menegarkan, dan mengembirakan kita. Lebih besar dari kasih seorang ibu kepada anaknya adalah kasih Yesus kepada umat-Nya. Sungguh suatu kutipan yang menguatkan. Yesus begitu mengasihi kita sehingga di mana saja kita berada, Yesuslah yang berada di samping kanan kita. Tidak ada keadaan, tidak ada jarak yang dapat memisahkan kita dari Yesus. Yesus selalu bersama kita, sebab Yesuslah kapten keselamatan kita yang memimpin kita kepada kemenangan, yaitu kemenangan di dalam Yesus. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5, dan jangan lupakan ini, Tuhan adalah penolong kita, dan jika Dia ada di sebelah kanan kita, kita tidak akan goyah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini. Yesuslah kapten keselamatan kami, dan Dia selalu berada di samping kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan Dia, asal kami mau terima Dia oleh iman. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus, maka itulah wujud Yesus bersama kami, berada di kanan kami, untuk menolong, menegarkan, mengembirakan, menguatkan, bahkan membawa kami dalam kemenangan, dalam peperangan di dunia ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.